Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana dari Teknik Industri 22F. Perkenalkan, nama saya Ditya Firmansyah dari Teknik Industri 22F. Perkenalkan, nama saya Dery Septian dari TI 22F. Perkenalkan, nama saya Rusul Saputra dari TI 22F. Di sini saya dan teman-teman saya akan mereview jurnal yang berjudul Metal Additive Manufacturing Review of Mechanical Properties yang ditulis oleh John Lewandowski dan Mohsen Seifi. Artikel ini mengulas data yang dipublikasikan tentang sifat mekanik bahan logam yang diproduksi secara adiktif, teknik pembuatan adiktif yang digunakan untuk menghasilkan sampel yang tercakup dalam ulasan ini meliputi fusi bedak bubuk dan pengendapan energi terarah. Meskipun hanya sejumlah terbatas, sistem paduan logam yang saat ini tersedia untuk pembuatan aditif, sebagian besar informasi sifat mekanik yang dipublikasikan telah dihasilkan pada TI 6A1AF. Namun tabel ringkasan sifat mekanik yang dipublikasikan atau angka kunci disertakan untuk masing-masing paduan yang tercantum di atas dikelompokkan berdasarkan teknik aditif yang digunakan untuk menghasilkan data. Nilai yang dipublikasikan untuk sifat mekanik yang diperoleh dari kekerasan, tegangan, kompresi, ketangguhan, pertumbuhan, fatik dan fatik siklus tinggi disertakan untuk kondisi as fluid, perlakukan panas, dan HIP. Bila tersedia nilai yang diduplikasikan untuk sifat mekanik yang diperoleh dari kekerasan, tegangan kompresi, ketangguhan retak, pertumbuhan retak fatik, dan fatik siklus tinggi disertakan kondisi as build, perlakukan panas, dan HIP. Bila tersedia efek orientasi pengujian bangunan pada properti bila bersedia, jika disediakan bersama dengan diskusi tentang sumber potensi, misalkan tekstur, perubahan tekstur mikro, cacat, anisoptri pada properti. Rekomendasi untuk pekerjaan tambahan juga disediakan. Selanjutnya ada perkenalan sejumlah proses manufaktur aditif logam saat ini tersedia. 1. Tergantung pada sumber panas. 2, 3 seperti berkas elektron. 27 laser atau busur dalam kurung 2,3,89 dan bagaimana bahan baku dipasok. Pasokan bahan dapat terjadi melalui umpan bubuk atau kawat, di mana daerah yang dipilih dilelehkan pada kombinasi yang berbeda dari daya serap dan kecepatan sinar V, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 titik, dan kemudian dipadatkan. Tingkat pendinginan selama dan setelah pemadatan dipengaruhi dan dikendalikan oleh kombinasi PV yang digunakan dan oleh pemanasan awal substrat. Variabel ini bersama dengan siklus thermal berikutnya yang terjadi selama manufaktur berlapis tersebut, serta setiap post processing, misalnya perlakuan panas, HIP, mempengaruhi struktur mikro yang dihasilkan seperti diulas sebelumnya. Dan kontribusi lain untuk topik utama jurnal ini, bagi struktur mikro dan catat non-equilibrium dapat menghasilkan bahan as bulit tergantung pada kombinasi struktur mikro dan cacat Bagi struktur mikro dan cacat non-equilibrium dapat menghasilkan bahan as bulit tergantung pada kondisi pemrosesan dan bahan yang digunakan. Sedangkan pasca pemrosesan melalui perlakuan panas dan atau
HIP dapat digunakan untuk mengubah beberapa fitur struktur mikro dan untuk mengurangi atau menghilangkan cacat dan residu apapun. Menekankan perubahan ini memengaruhi ketergantungan, menghilangkan cacat. Perubahan ini memengaruhi ketergantungan, orientasi, sifat mekanik dan besarnya. Seperti yang didokumentasikan artikel ini, tinjauan yang lebih luas tentang kebutuhan kualifikasi material untuk metal AM tersedia di tempat lain. Tinjauan terbaru dari proses logam AM oleh Fraser dan Luta and Froese menyoroti beberapa perbedaan antara berbagai proses ada di gambar 2. Gambar 2 menyediakan dua kategori proses AM logam utama yang diulas dalam artikel ini. Powder bed fusion dalam kurung PBF dan direct energy deposition dalam kurung DED. Gambar 2 juga mencakup sebutan untuk teknologi yang saat ini tersedia dalam setiap kategori proses utama. Misalnya peleburan laser logam dalam kurung DMLM, peleburan laser selektif, sintering laser selektif, pengendapan logam langsung, dan komersial saat ini di mesin. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengulas data yang dipublikasikan tentang sifat mekanik dari bahan logam yang diproduksi secara adiktif. Dan hasil pembahasan berdasarkan hasil uji coba penelitian diketahui bahwa manufaktur adiktif logam telah berkembang pesat selama dekade terakhir menjadi teknologi yang mampu merevolusi secara produk dari berbagai sektor industri seperti biomedis, dirgantara, otomotif, kelautan, dan lepas pantai dirancang. Pengadopsi awal teknologi seperti industri biomedis dan dirgantara telah menunjukkan bahwa komponen yang dirancang lebih baik menawarkan peningkatan kinerja yang substansial dibandingkan desain saat ini. Namun, pandangan mendalam dan komprehensif tentang struktur mikro dan sifat mekanik dari logam dan paduan yang diproduksi secara aditif kurang dilaporkan untuk mewujudkan potensi desain penuh yang dapat ditawarkan AM logam, terutama untuk komponen struktural penahan beban. Sangat penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang struktur mikro, anisotropik, dan heterogen. Sifat mekanik yang sering terjadi di dalam bagian AM logam. Artikel ini menguraikan berbagai teknologi AM logam dan meninjau literatur dan higienis data. Artikel ini menguraikan berbagai teknologi AM logam dan meninjau literatur dan heterogenis struktur mikro dan sifat mekanik untuk bagian logam. Diketahui bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam bagian logam adalah fitur mikrostruktur, uniknya atau kurangnya manufaktur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diperluas untuk mengevaluasi kesesuaian PBF dan DED untuk digunakan dengan bahan pembuatan aditif. Kesesuaian pendekatan ini ditunjukkan melalui studi parametrik menggunakan perkiraan melalui sifat material logam yang bervariasi seperti yang akan terlihat dengan proses AM. Konstanta korelasi yang menentukan hubungan ini ditentukan dengan menggunakan akumulasi data yang ditinjau di sini. Dengan data eksperimen baru, hal ini termasuk bahan AM
untuk menilai kecocokan ini dan konteks untuk pandangan metodologi yang lebih luas dan minatnya pada ilmu dan manufaktur aditif. Metal AM memiliki potensi untuk merevolusi bagaimana benda logam yang dibangun industri digital. Penjualan sistem logam AM telah meningkat selama beberapa tahun. Selain itu, teknologi menjadi semakin matang untuk diadopsi oleh sejalan dengan itu, banyak minat penelitian di bidang logam AM, khususnya dalam 5 tahun. Sebagian besar penelitian telah dengan jelas menyatakan manfaat teknologi AM logam. Yang masih ada keterbatasan seperti anisotropi dan heterogenitas dalam sifat mekanik konvensional. Sifat mekanik yang unggul dan konsisten dari bagian logam AM untuk aplikasi teknik. Selanjutnya, kelebihan. 1. Kelebihan dari artikel ini adalah berdasarkan ide dan gagasannya, penulis menggunakan dasar teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Kedua, selain itu penulis artikel ini dikemas secara sistematis dan rapi sehingga memudahkan pembaca dalam memahami apa isi dari jurnal. Berdasarkan beberapa kelebihan ini dapat disimpulkan jurnal ini layak dijadikan referensi dan sambutan yang baik dari pembaca. 3. Jurnal ini layak dijadikan referensi dan sambutan yang baik dari pembaca karena ide dan gagasannya penulis menggunakan dasar teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang teliti. 4. Dalam artikel penelitian ini, penulis memaparkan informasi dengan sudut pandangan berbeda. Jurnal ini juga dilengkapi dengan beberapa data yang disajikan dalam bentuk tabel analisis. 5. Penulis menyebutkan alasan melakukan penelitian. Kekurangannya. 1. Kekurangan dari artikel ini sendiri terdapat pada pernyataan yang hanya menawarkan konteks terbatas dan juga informasi yang sangat minim menjadi kendala pada artikel ini. Studi ini sendiri tidak didukung dengan pernyataan mengenai kendala apa saja yang dihadapi selama melakukan penelitian. 3. Terkadang mengandung istilah yang hanya berlaku pada bidang tertentu, membuat pembaca kesulitan memahami informasi yang disajikan dalam jurnal. Sekian dari kelompok kami, review jurnalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.